welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Fadia Putri Audifasa dari tingkat 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, aku akan membahas tentang materi yaitu implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Mau tahu pembahasan lebih lanjutnya? Stay tune in my video. FYI, ini video terakhir loh guys, jadi jangan di skip. Tonton sampai akhir ya. Nah, untuk step yang pertama itu ada tingkat kinerja. Dan tingkat kinerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang terakhir, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Ramir dan Breit tahun 1995. Lalu selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Kedua, menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Dilanjut dengan konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entities. Nah, lalu ada 7 entities. Yang pertama adalah melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Dilanjut dengan indikator kinerja organisasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personal yang syukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme pengangguran hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir, bersifat seimbang antar orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Finally, itu dia pembahasan materi kita kali ini dan pertemuan terakhir kita kali ini. Dan jangan lupa buat kalian buat like, comment, and subscribe. Untuk saran dan kritiknya, kalian bisa komen di bawah. And
Bye-bye, thank you semuanya. Untuk saran dan komennya, kalian bisa komen. Bagaimana? Yang kedua, will. Penjelasan tadi bahwa nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Untuk komen dan saran debat, jangan kemana-mana ya untuk mengetahui apaan 5 cara 10. Menurut yang segitu dulu yang bisa segitu dulu. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Mau subscribe dan tunggu di akhir.